Bab 924. Jangan basa-basi lagi, ayo bertarung. Pada saat warrior yang menyemburkan seteguk darah, cakar serigala biru muncul di depan warrior yang lagi. Kali ini, cakar serigala bukanlah perut warrior yang, tapi kepala warrior yang. Mengandalkan insting, warrior yang membelokkan kepalanya pada saat kritis, dan lolos dari serangan cakar serigala, menyebabkan cakar serigala menabrak tembok kota. Brak! Tembok kota benar-benar membuat lubang tepat di bawah cakar ini. Cakar serigala meleset, dan itu menyapu ke bawah. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang dewa barbar muncul di tangannya, lalu menyilangkan dadanya. Brak! Dengan suara teredam, warrior yang dan pedang dewa barbar jatuh ke tanah dari udara tepat di bawah pukulan ini. Aduh! Serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong bersama, mereka bersorak. Di atas tembok kota, Grace Yu dan yang lainnya menjadi pucat. Serigala tidak lagi menyerang kota, mereka semua mundur ratusan kaki. Tepat di depan pasukan serigala, berdiri seorang pria dengan kepala serigala. Penampilan pria itu agak aneh, tubuh manusia, tetapi kepalanya adalah kepala serigala, dan kedua cakarnya juga cakar serigala. Di belakang pria ini, ketika suliman serigala yang tak terhitung jumlahnya memandang pria itu, mata mereka adalah pemujaan, kegembiraan, dan sedikit ketakutan. Mata pria kepala serigala jatuh pada warrior yang di bawah tembok kota, berkata, "Dipukul olehku 2 kali, tetapi hanya terluka. Manusia, tubuhmu sangat baik." Warrior yang mencengkeram dadanya dan terbatuk, jejak darah tiba-tiba meluap dari sudut mulutnya, jatuh di dadanya. Pada saat ini, dadanya benar-benar cekung. Setelah mengerang sejenak, dia melihat pedang-pedang dewa, dan di tubuh pedang dewa barbar, ada jejak kaki serigala tambahan. Warrior yang menyingkirkan pedang dewa barbar dan menatap pria berkepala serigala dengan sedikit kesungguhan di matanya. Sejauh ini, pria di depannya adalah monster siluman pertama yang dia lihat yang benar-benar melampaui dirinya dalam hal fisik. Pada saat ini, dia juga sangat memahami bahwa tubuh fisiknya masih jauh lebih rendah daripada siluman monster tingkat tinggi dan setengah suci yang sebenarnya. "Manusia, jika kamu bersedia membuka pintu dan menyerah padaku Lan Xiao, aku rela membiarkanmu tinggal bersama kerabatmu." Pria berkepala serigala itu tiba-tiba berkata, "Aku jarang berbaik hati untuk manusia. Ini adalah pertama kalinya, dan juga untuk terakhir kalinya, hargailah." Warrior yang tersenyum di sudut mulutnya, dan berkata, "Jika kamu bersedia menyerah dan menjadi tungganganku sekarang, aku juga bersedia membiarkanmu hidup. Ngomong-ngomong, aku jarang bersikap baik kepada orang. Sepertinya kamu ingin mati." Suara Lan Xiao baru saja jatuh, terdengar suara teredam, dan Lan Xiao mundur 10 langkah berturut-turut. Siluman serigala sedikit linglung, karena warrior yang masih berdiri di tempat dan bahkan tidak bergerak. Lan Xiao mengulurkan tangan dan menyentuh tenggorokannya, di mana ada noda darah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang juga menatapnya. Keduanya memiliki warna serius di mata mereka. Untuk waktu yang lama, Lan Xiao berkata, "Kekuatan hukum." Kali ini, di mata birunya yang samar, tidak ada gelombang sebelumnya, dan ada riak. Pada awalnya, warrior yang mampu mengalahkan Luis Nan yang memahami hukum kecepatan, karena tubuh fisiknya, dan karena tubuh fisiknya yang kuat, dia menolak serangan Luis Nan dengan paksa. Oleh karena itu, dia kemudian menggunakan domain pedang untuk menekan hukum kecepatan. Jika tidak kuat secara fisik, dia akan langsung dibunuh di awal,
dan tidak akan ada kesempatan untuk menggunakan pedang domain. Tapi sekarang, Lan Xiao di depannya memiliki pertahanan fisik yang sama seperti sebelumnya. Dengan pukulan itu, dia memberkati jiwa pedang langit peringkat ketiga. Namun, dengan pedang seperti itu hanya memotong sedikit kulit lawan. Sulit membayangkan bahwa kamu di alam kaisar benar-benar menyakitiku. Lan Xiao berjalan menuju warrior yang perlahan. Manusia jenius sepertimu telah disingkirkan. Demi kebaikan, jangan sampai ada musuh supermaster lagi di klan Serigala Langitku di masa depan. Suara itu jatuh, Lan Xiao langsung berubah menjadi sinar biru dan meledak. Satu orang, satu serigala, perang dimulai. Pertarungan keduanya memang sedikit aneh, karena siluman monster tidak bisa melihat warrior Yang dan Lan Xiao di lapangan. Mereka hanya bisa mendengar suara ledakan energi dan benturan fisik di lapangan. Pertempuran menjadi lebih sengit saat pertempuran menjadi lebih intens, karena ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat, kadang-kadang retak di beberapa tempat, tanah terus retak dan runtuh. Peng! Setelah ledakan yang menggelegar, warrior Yang dan Lan Xiao muncul di mata semua orang. Wajah dan tubuh warrior Yang penuh dengan goresan. Darah terus-menerus mengalir dari tubuhnya, mewarnai pakaiannya menjadi merah, ditambah saat ini rambutnya merah, matanya merah darah, seluruh tubuhnya sangat mengerikan. Namun, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegilaan. Sebaliknya, Lan Xiao jauh lebih baik, kecuali beberapa pakaian robek di tubuhnya, dia tidak menderita luka apapun. Kamu. Lan Xiao hendak mengatakan sesuatu, tetapi warrior Yang adalah yang pertama mengatakan, jangan basa-basi lagi, ayo bertarung. Suara itu jatuh, warrior Yang menghilang di tempat lagi secara aneh. Duar. Suara keras terdengar lagi di lapangan. Pertarungan warrior Yang dan Lan Xiao sangat sederhana. Dalam hal kecepatan, Lan Xiao sangat cepat, tetapi masih belum sebagus hukum kecepatan warrior Yang, tetapi tidak cukup untuk melawan. Dan dalam hal kekuatan dan fisik tubuh. Dalam hal pertahanan, warrior Yang jauh lebih lemah. Oleh karena itu, meskipun Lan Xiao tidak secepat warrior Yang, tetapi mengandalkan kekuatan fisik dan pertahanannya tidak hanya tidak menderita, tetapi juga melukai warrior Yang berkali-kali. Namun, warrior Yang semakin gila. Bagi warrior Yang berkelahi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Bermeditasi dan istirahat juga dapat meningkatkan kekuatan, tetapi ini jauh lebih cepat daripada kebangkitan pertempuran hidup dan mati. Ketika orang menghadapi kematian, mereka akan membangkitkan potensi yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan sendiri. Sudah lama tidak masuk perguruan lautan awan, tidak, harus dikatakan bahwa sejak datang ke dunia spiritual, warrior Yang telah berkelahi dengan orang-orang, tetapi mereka semuanya tidak berarti. Karena orang-orang itu tidak memiliki kesulitan sama sekali untuknya, dan tidak ada kesulitan, bagaimana dia bisa berbicara tentang peningkatan. Dan sekarang, dia akhirnya bertemu seseorang yang lebih kuat darinya dalam hal kesadaran fisik dan tempur, harus dikatakan bahwa dia adalah serigala. Sederhananya, serigala di depannya memberinya perasaan bahaya, dan perasaan bahaya inilah yang dia butuhkan. Karena pertempuran antara warrior Yang dan Lan Xiao menyebabkan kelebihan kekuatan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, ruang lingkup menjadi lebih besar dan lebih besar, sehingga beberapa serigala tidak tahan sama sekali, terus mundur. Nona Grace, instruktur Ye, bisakah dia menang? Di atas tembok kota, seorang mahasiswa dari halaman luar bertanya dengan suara berat. Pasti bisa menang. Grace Yu menegaskan. Kenapa?
Tanya siswa itu dengan bingung. Karena jika dia tidak bisa menang, dia akan lari. Grace Yu berkata, dan dia tidak lari, itu membuktikan bahwa dia yakin dia bisa menang. Siswa itu terdiam. Duar. Tiba-tiba, ada aura mengerikan di udara. Aura itu seperti zat, mendorong ruang lapis demi lapis, membuat ruang gelisah seperti gelombang. Tingkat atas alam kaisar. Semua monster siluman dan orang-orang di lapangan tercengang. Lan Xiao sudah menjadi tingkat tinggi dan setengah suci. Secara alami, dia tidak dapat dipromosikan. Jika bukan dia, tentu saja warrior yang dipromosikan dalam pertempuran. Duar. Dengan suara teredam, bayangan seseorang terbang keluar, tetapi setelah terbang ratusan kaki, bayangan orang berhenti di udara. Bayangan orang ini adalah warrior yang. Pada saat ini, tubuh warrior yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, pakaian di bagian atas tubuhnya telah benar-benar rusak, dan bagian atas tubuhnya yang telanjang ditutupi dengan noda darah. Setiap noda darah dapat melihat tulang secara mendalam. Untungnya, noda darah ini pulih dengan cepat. Apakah kamu berlatih denganku? Lan Xiao berkata tiba-tiba. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, menenangkan aura dari promosinya, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Lan Xiao, dan bertanya, menurutmu? Mendengar itu, Lan Xiao memiliki ekspresi mengerikan di matanya, dan berkata, manusia, aku harus mengakui bahwa kamu memang sangat baik, setidaknya kecepatanmu telah menyebabkanku mengalami banyak masalah. Jika kamu bisa mencapai tingkat tinggi dan setengah suci, benar-benar tidak diketahui siapa yang menang di antara kita. Tapi sekarang, kamu bukan lawanku. Di akhir perkataan, cahaya biru meledak dari tubuh Lan Xiao, kemudian serigala raksasa muncul di sisi berlawanan dari warrior yang. Seluruh tubuh serigala raksasa berwarna biru murni, ukurannya sangat besar, seperti gunung kecil, cakarnya saja lebih besar dari warrior yang. Cakar tajam berlari melintasi ruang sesuka hati, dan ruang itu tiba-tiba dipotong menjadi beberapa celah hitam. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sarung pedang kuno muncul di tangannya. Pada saat yang sama, 100 pedang hitam muncul di sekelilingnya. Pedang hitam itu berputar dengan kecepatan tinggi. Kecepatan dan lingkaran cahaya pedang membentuk lubang yang mengelilingi warrior yang sudah berakhir. Sebuah suara tiba-tiba datang dari dalam lubang. Ring. Suara pedang tiba-tiba naik ke langit dari dalam lubang, dan saat berikutnya, 100 cahaya pedang meledak. Lan Xiao juga melompat ke depan dan berlari ke cahaya pedang. Di mana Lan Xiao lewat, seluruh ruang langsung terdistorsi olehnya dan berubah menjadi bentuk yang aneh. Lan Xiao belum bersentuhan dengan cahaya pedang warrior yang, dan tekanan serta momentum yang kuat secara langsung mengguncang cahaya pedang warrior yang. Melihat adegan ini, siluman serigala di lapangan tiba-tiba melolong bersama. Tapi Grace Yu dan yang lainnya di tembok kota menjadi gugup. Segera, di mata semua orang, tubuh Lan Xiao bertabrakan dengan cahaya pedang yang diubah oleh warrior yang. Duar. Energi yang menakutkan tiba-tiba meledak, dan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Saat berikutnya, sesosok tiba-tiba terbang keluar dari gelombang udara, dan akhirnya menabrak tembok kota dengan keras. Tembok kota bergetar hebat, dan sosok itu jatuh ke tanah. Bayangan sosok ini adalah warrior yang. Monster serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong dengan panik, kemudian semua bergegas menuju tembok kota. Tidak. Di atas tembok kota, suara keras Grace Yu tiba-tiba terdengar. Kemudian Grace Yu mengabaikan serigala yang bergegas,
melompat dari tembok kota, dan pergi ke tempat warrior yang jatuh. Bersambung.